Pernah nggak sih Anda lagi nyari sesuatu di internet, dapat ribuan hasil, tapi rasanya nggak ada satupun yang nyambung sama yang Anda mau? Bikin emosi kan? Nah, tahukah Anda mesin pencari itu dulunya emang beneran nggak paham sama pertanyaan kita? Mereka nggak bisa baca pikiran. Halo semuanya, selamat datang lagi di sesi bedah materi kita. Hari ini kita bakal ngupas tuntas sesuatu yang diam-diam udah ngerubah total cara kita nyari informasi setiap harinya. Sistem pencarian AI yang canggih itu nggak tiba-tiba jadi pinter dalam semalam loh. Mereka itu berevolusi selangkah demi selangkah, mecahin satu masalah ke masalah lainnya. Yuk, kita telusuri bareng-bareng. Oke, kita langsung masuk aja ke bagian pertama kita, evolusi sistem pencarian. Awal mula dari bagaimana sebuah informasi ditarik. Dulu tuh, sistem pencarian sebenarnya polos banget. Cara kerjanya cuma nanya, kata ini muncul di mana aja ya? Sistem awal ini pakai metode yang namanya indeks terbalik, yang fungsinya cuma metain kata kunci langsung ke dokumen. Pas kita nyari sesuatu, dokumen-dokumen ini diurutin pakai algoritma kayak TF-IDF atau BM25 buat ngitung seberapa sering sih kata itu muncul. Konsep pencocokan kata ini emang kuat banget, dan faktanya masih jadi mesin utama internet kita sampai detik ini. Tapi, ada satu kelemahan fatal. Dia sama sekali nggak ngerti bahasa. Kata-kata cuma dianggap sebagai simbol matematika aja, bukan sesuatu yang ada maknanya. Coba bayangin skenario ini. Kalau ada orang ngetik Python di kolom pencarian, si mesin ini bakal bingung. Ini orang lagi nyari info soal ular peliharaan atau lagi belajar bahasa pemrograman. Buat mesin pencari dasar, hal-hal kayak sinonim atau makna ganda itu bener-bener gak kelihatan. Jadi beban terberatnya ada di kita sebagai pengguna, gimana caranya kita harus masukin kata kunci yang super akurat biar hasilnya benar. Tentu aja, para engineer nggak puas sampai di situ. Kita beralih ke lompatan raksasa berikutnya, memahami makna lewat konteks atau yang sering disebut pencarian semantik. Nah, daripada cuma ngelihat teks sebagai deretan huruf mati, sistem mulai memperlakukannya sebagai bahasa beneran. Kata-kata itu diubah jadi angka atau vektor. Misalnya, kata kopi itu direpresentasikan pakai koordinat kayak 0,1,0, sementara rumah itu 1,0,0. Angka-angka ini nggak muncul dari langit loh. Mereka dipelajari oleh jaringan saraf tiruan raksasa yang udah ngebaca miliaran teks. Jadi konsep yang mirip-mirip bakal ngumpul di tempat yang berdekatan. Kata-kata itu disulap jadi semacam peta konsep raksasa. Jadi gini, di peta raksasa itu, espresso letaknya bakal deket banget sama kopi, dan pastinya jauh banget dari rumah. Pencarian semantik ini tuh ibarat teman baik yang paham banget maksud kita, walau kadang kita ngomongnya agak belibet. Dia ngerti niat kita. Dari titik inilah, sistem pencarian hibrida mulai unjuk gigi, ngegabungin akurasi kata kunci dengan kepintaran semantik. Buat pertama kalinya, mesin pencari beneran kerasa punya pemahaman. Terus, dunia teknologi berubah drastis lagi. Kita masuk ke bagian ketiga, keterbatasan model bahasa besar, lahirnya LLM dan pengetahuan mereka yang sayangnya terkunci. Ledakan Large Language Models atau LLM bener-bener ngerubah aturan main. Tapi tunggu dulu, kita harus ngelurusin satu miskonsepsi yang sering banget kejadian. LLM itu sebenarnya nggak nyari atau narik fakta loh. Pas kita kasih perintah, dia cuma nebak kata apa yang paling mungkin muncul selanjutnya berdasarkan pola yang udah dia pelajari pas masa training. Anggap aja kayak fitur autocomplete di keyboard HP Anda. Tapi ini versi super genius, bukan ensiklopedia hidup. Dan disinilah letak masalah besarnya. Pengetahuan LLM itu mandet di satu titik waktu. Kayak jam pasir yang udah habis, mereka nggak bisa ngintip dokumen pribadi atau data internal perusahaan Anda. Proses pelatihannya itu panjang dan mahal banget. Jadi pengetahuannya ya berhenti di tanggal pelatihannya aja. Mereka nggak update berita hari ini, apalagi ngerti laporan keuangan Anda bulan lalu. Mereka pinter banget nyusun kalimat, tapi buta sama informasi terkini dan spesifik. Jadi solusinya apa dong? Jawabannya balik lagi ke ilmu pencarian. Kita bahas di bagian 4, solusi RAG. Cara kita ngasih AI sebuah memori eksternal. Kenalin pahlawan kita, Retrieval Augmented Generation, yang biasa disingkat RAG. Konsepnya brilian tapi simple. Pas Anda nanya sesuatu, sistem bakal nyari dulu jawabannya di database eksternal yang paling update. Hasil pencarian ini, yang ditarik buat memperkaya atau mengaugmentasi contekan buat si LLM sebelum dia ngeluarin jawaban akhir. RAG ini ibarat ngasih memori tambahan ke AI. Efeknya, AI jadi jarang banget halusinasi atau ngarang bebas, karena sekarang dia punya referensi yang jelas. Dan yang paling keren, AI jadi bisa nyantumin sumber kutipannya tanpa perusahaan harus ngeluarin duit miliaran buat melatih ulang modelnya.
Kalau kita bedah cara kerjanya dulu, alur RAG ini sebenarnya lurus-lurus aja. Langkah pertama, dokumen kita diubah dulu jadi vektor secara offline. Langkah kedua, pas ada yang nanya, sistem narik dokumen yang paling pas. Terakhir, langkah ketiga, info itu langsung disuapin ke model bahasanya. Sangat simpel, linear, dan buat zamannya ini efektif banget. Tapi, ya orang-orang teknologi kan nggak gampang puas. Mereka langsung nambahin banyak banget upgrade baru. Ada yang namanya re-rankers, buat ngurutin ulang hasil biar yang paling relevan benar-benar ada di posisi teratas. Terus ada juga sistem pintar yang bisa otomatis nulis ulang pertanyaan kita biar hasilnya lebih maksimal. Ditambah lagi sama pencarian hibrida yang udah kita bahas tadi. Intinya, semua upgrade ini bikin sistem RAG jadi jauh-jauh lebih akurat. Sayangnya, seakurat apapun RAG tradisional ini, kenyataannya dia itu sifatnya sangat statis. Kayak sebuah pipa air aja, udah disetting dari awal. Kalau tiba-tiba dia dapat pertanyaan atau skenario rumit yang butuh mikir berlapis, dia bakal mentok. Alat pencarinya emang udah pinter, tapi secara keseluruhan, sistem ini belum bener-bener punya kecerdasan otonom. Coba deh, kita zoom out sebentar ke lini masa ini, biar kelihatan sejauh mana kita udah jalan. Dari era pencarian kata kunci yang kaku banget, geser ke semantik yang mulai paham makna, terus dibikin heboh sama munculnya LLM, sampai akhirnya distabilkan sama RAG dasar. Dan percaya nggak, semua evolusi ini nganterin kita tepat ke depan pintu gerbang disrupsi terbesar di dunia AI. Siap-siap, karena kita sekarang masuk ke era baru, AI Agent. Kita ninggalin alur sistem yang kaku dan beralih ke sistem pengambil keputusan yang bisa gerak sendiri. AI Agent itu beda level. Dia ini sistem yang pakai LLM dan berbagai macam tools buat ngerjain tugas rumit secara mandiri. Coba lihat isi kotak perkakasnya. Otaknya pakai LLM. Dia punya memori, bisa bikin perencanaan, punya kemampuan buat ngeritik diri sendiri, bisa narik data, ngakses API eksternal, sampai ngolah berbagai jenis data. Poin paling pentingnya di sini, pencarian data itu bukan lagi sebuah keharusan yang kaku. Pencarian sekarang cuma salah satu alat di dalam kotak perkakas yang bisa si agen keluarin kapan aja dia butuh bahan buat berpikir. Konsep ini yang akhirnya ngelahirin apa yang kita sebut putaran agent atau agentic loop. Jadi kalau sekarang Anda nanya, AI nggak langsung asal search. Dia mikir dulu di langkah pertama, aku perlu nyari data nggak ya? Kalau iya, di mana? Langkah kedua, dia mulai ngumpulin datanya. Langkah ketiga, dia evaluasi cara kritis. Klaim ini bener nggak? Infonya udah cukup belum? Kalau ngerasa kurang, dia bakal muter balik, perbaiki pertanyaannya, dan nyari lagi. Baru deh di langkah keempat, dia berani ngasih jawaban. Bayangin, dia mikirin dan ngerjain seluruh proses investigasinya sendiri. Lewat RAG berbasis agen ini, sistem benar-benar bisa ngelakuin riset yang berlapis-lapis dan nyambungin benang merah dari banyak dokumen berbeda. Dia nggak sekedar lempar jawaban ke muka kita. Dia merencanakan, menganalisis, dan mencari tahu gimana cara terbaik buat ngejawab pertanyaan kompleks kita layaknya seorang asisten peneliti. Ini benar-benar ngebuka peluang yang nggak ada batasnya. Perjalanan panjang dari cuma nyocokin kata sampai jadi asisten riset yang otonom, ini ngajarin kita satu hal yang luar biasa. Lompatan teknologi ke depannya itu bukan lagi soal sekedar ngasih jawaban, tapi ngebangun sistem yang tahu cara mencarinya. Saya mau menutup sesi bedah materi ini dengan satu kutipan yang benar-benar bikin mind-blowing. Bagian tersulit dari AI bukanlah pembuatan jawaban, melainkan memutuskan apa yang harus dicari. Bener banget kan? Kemampuan buat menalar dan nyari informasi itulah kunci masa depan. Hal ini nyisain satu pertanyaan besar buat kita renungkan bareng. Kalau AI nanti udah bisa memutusin sendiri hal apa yang pantas buat dicari dan ditanyakan, kira-kira peran kita sebagai manusia dalam pencarian pengetahuan bakal kayak gimana ya? Wah, dalam banget ya. Terima kasih banyak udah nemenin saya di sesi bedah materi hari ini, dan sampai jumpa di eksplorasi kita selanjutnya. Jangan lupa buat subscribe, like, dan diskusi di kolom komentar.